Kasus pembunuhan berantai di pasar hantu Gunung Lawu, batu, lukisan, dan mereka juga melihat beberapa orang yang tampak mencurigakan, seperti penjahat, penyihir, dan makhluk gaib. Rizal merasa tidak nyaman dengan suasana pasar hantu. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat. Ia juga merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. "Kuro, kamu merasakan hal yang sama?" tanya Rizal. "Meong, ya, ada sesuatu, Buro," jawab Kuro. "Apakah itu pelaku pembunuhnya?" "Pelaku pembunuhan?" tanya Rizal. "Meong, mungkin, tapi tidak yakin," jawab Kuro. "Kita harus berhati-hati," kata Rizal. "Meong, siap," jawab Kuro. Rizal dan Kuro terus berjalan mengikuti bau gerobak kayu. Setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah lorong yang tampak sepi dan gelap. Di ujung lorong itu, mereka melihat sebuah gerobak kayu yang besar dan tua. "Apakah itu gerobak kayu yang kita cari?" tanya Rizal. "Meong, ya, itu dia, bau sama," jawab Kuro. Rizal dan Kuro mendekati gerobak kayu itu dengan hati-hati. Mereka melihat gerobak itu tertutup oleh kain hitam yang kotor dan robek. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Rizal meraih kain itu dan mencoba membukanya. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia mendengar suara keras yang mengejutkan. Sebuah pisau terbang dari dalam gerobak kayu dan menusuk dada Rizal. Dengan kekuatan besar, Rizal terjatuh ke tanah dengan darah mengucur dari lukanya. "Rizal!" teriak Kuro, lari ke arah Rizal. Rizal merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya. Dia melihat pisau itu menancap dadanya. Pisau itu tampak berkarat dan bercak darah. Dia juga melihat sesuatu yang bersinar di gagang pisau itu. Sesuatu yang tampak seperti sebuah permata. Umam Rizal. Dia mengangkat tangannya dan coba meraih permata itu. Tapi sebelum bisa melakukannya, dia mendengar suara lain yang mengejutkan. "Hahaha!" Sebuah tawa gila terdengar dari dalam gerobak kayu. Tawa itu tampak mengejek dan menyeramkan. Tawa itu milik pelaku pembunuh berantai. Akhirnya kau datang," kata suara itu dengan nada sinis. "Aku menunggumu sudah lama." Siapa kau?" tanya Rizal dengan suara lemah. "Aku adalah pembunuhmu," jawab suara itu dengan nada bangga. "Aku adalah orang yang membunuh semua orang di pasar." Mengapa kamu melakukannya?" tanya Rizal. "Karena permata," jawab suara itu sambil menunjuk permata yang ada di gagang pisau. "Permata ini adalah permata api." "Permata api?" ulang Rizal. "Ya, permata api," jawab suara itu. "Permata ini adalah sumber kekuatan besar, sumber kekuatan api." "Apa maksudmu?" tanya Rizal. "Permata ini adalah salah satu dari 4 permata elemen," jawab suara itu. 4 permata elemen adalah permata api, permata air, permata langit, dan permata. 4 permata elemen, ulang Rizal. "Ya, 4 permata elemen," jawab suara itu. 4 permata elemen adalah benda-benda sakti yang diciptakan oleh dewa-dewa kuno. Benda-benda sakti yang mengendalikan 4 elemen alam. Dan kau memiliki salah satunya, tanya Rizal. "Ya, aku memiliki salah satu," jawab suara itu. "Aku memiliki permata api." "Bagaimana kau mendapatkannya?" tanya Rizal.
Aku mendapatkannya dari gerobak kayu ini, jawab suara itu. Gerobak kayu ini adalah tempat penyimpanan permata api. Tempat penyimpanan permata api, ulang Rizal. Ya, tempat penyimpanan permata api, jawab suara itu. Gerobak kayu ini adalah gerobak kuno yang dibuat oleh Dewa Api. Gerobak kuno yang bisa melindungi permata api dari pencuri yang mengganggu. Lalu mengapa kau membunuh orang-orang yang mendekati gerobak ini? Tanya Rizal. Kan aku tidak mau ada yang mengambil permata ini dariku, jawab suara itu. Karena aku tidak mau ada yang mengganggu rencana. Rencana apa? Tanya Rizal. Rencana untuk menguasai dunia, jawab suara itu dengan nada gila. Rencana untuk membakar semua yang ada di dunia ini. Mengapa kau ingin melakukan itu? Tanya Rizal. Karena aku benci dunia ini, jawab suara ini. Karena aku benci semua orang yang ada di dunia ini. Mengapa aku membenci mereka? Tanya Rizal. Karena mereka tidak mengertiku, jawab suara itu. Karena mereka menolak dan menghinaku. Siapa sebenarnya kau? Tanya Rizal. Aku adalah seorang anak yatim piatu, jawab suara itu. Aku adalah seorang anak yang tidak punya keluarga, teman, dan rumah. Bagaimana kau bisa hidup di pasar hantu? Tanya Rizal. Aku hidup di pasar hantu karena tidak ada tempat lain yang mau menerima, jawab suara itu. Aku hidup di pasar hantu karena pasar hantu adalah tempat yang paling cocok untukku. Bagaimana kau bisa bertahan dan hidup di pasar hantu? Tanya Rizal. Aku bertahan hidup di pasar hantu dengan mencuri dan merampok, jawab suara itu. Aku bertahan hidup di pasar hantu dengan membunuh dan membakar. Kau sudah berapa lama melakukan itu? Tanya Rizal. Aku sudah melakukan itu sejak aku kecil, jawab suara itu. Aku sudah melakukan itu sejak aku membunuh dan menemukan permata api. Bagaimana kau menemukan permata api? Tanya Rizal. Aku menemukan permata api ketika aku sedang mencari makanan di pasar hantu, jawab suara itu. Aku menemukan permata api ketika aku melihat gerobak kayu ini. Lalu apa yang terjadi? Tanya Rizal. Lalu aku mendekati gerobak kayu itu dan membukanya, jawab suara itu. Lalu aku melihat permata api ini dan merasakan kehangatan dan kekuatan yang luar biasa. Lalu apa yang kau lakukan? Tanya Rizal. Lalu aku mengambil permata api ini dan menyembunyikan di dalam saku baju, jawab suara itu. Lalu aku berlari menjauh dari gerobak kayu ini sebelum ada yang melihat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Rizal. Lalu aku mulai bermain dengan permata api ini dan belajar cara menggunakannya, jawab suara itu. Lalu aku mulai menyadari bahwa permata api ini adalah hadiah terbesar yang pernah kudapatkan. Hadiah? Hadiah dari siapa? Tanya Rizal. Hadiah dari Dewa Api, jawab suara itu. Hadiah dari Dewa Api yang memilih aku sebagai penerus. Kau mengaku sebagai penerus